12 ciri-ciri umum seorang psikopat. Meskipun salah satu dari Dark Triad ini jumlahnya hanya 1% di dunia, jika penduduk bumi jumlahnya ada 8 miliar, maka 80 juta diantaranya adalah seorang psikopat. Bila penduduk Indonesia ada 273 juta jiwa, maka bisa jadi 2,7 juta diantaranya adalah psikopat. Ini tetap jumlah yang banyak yang harus kita waspadai. Dan ternyata psikopat ini adalah salah satu jenis Dark Triad yang paling berbahaya dibandingkan dengan jenis Dark Triad lainnya. Karena itu sangat disarankan untuk tidak dekat-dekat dengan psikopat atau ketenangan hidup kalian yang akan jadi taruhannya. Bagaimana kita bisa mengenal psikopat yang ada di sekitar kita? Setidaknya ada 12 ciri-ciri seseorang mengidap psikopat. Kalau ketemu orang dengan beberapa atau bahkan semua ciri-ciri berikut ini, segeralah menjauh. Karena bisa jadi dia adalah seorang psikopat. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, minim bahkan tidak punya empati sama sekali. Psikopat adalah manusia dengan volume materi abu-abu di otak yang sangat kecil, sehingga otaknya sangat minim dalam memproduksi perasaan empati. Bahkan saking minimnya, kadang nampak seperti tidak ada empatinya sama sekali. Karena minim atau tidak ada empati inilah, maka ia cenderung berbuat apapun sesukanya. Ia bisa menyakiti orang lain tanpa berpikir. Ia juga biasanya tidak punya tanggapan fisiologis, seperti tidak mampu merasakan tegang, takut, jantung berdebar, tangan berkeringat, atau gemetar. Yang kedua, manipulatif. Orang psikopat sangat pandai membuat orang lain melakukan apapun yang ia inginkan, baik itu jahat maupun baik. Psikopat juga mampu mempermainkan perasaan orang dengan cara berbohong atau menggunakan teknik-teknik manipulasi lainnya, supaya orang lain mau mengerjakan apa yang psikopat mau dengan sukarela. 3. Memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Uniknya, walau otaknya ini minim empati, seorang psikopat justru biasanya nampak cerdas, seolah-olah IQ mereka itu berada di atas rata-rata. Tapi kecerdasan ini kerap kali dipakai untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Seorang psikopat biasanya juga sangat ambisius dan sangat tendensius ingin mencapai apa yang mereka maksud. Karena seorang psikopat itu cerdas, inilah yang membuat mereka akhirnya menguasai skill memanipulasi orang lain secara alami. 4. Arogan dan narsistik. Seorang psikopat kerap tertukar dengan narsistik, karena memang seorang psikopat juga bisa menunjukkan ciri-ciri narsistik. Di antaranya, ia merasa dirinya itu si paling baik, si paling sukses, si paling mapan, si paling pintar, dan si paling-paling lainnya yang bagus-bagus. Seorang psikopat juga biasanya sulit menerima kritik, bahkan ia bisa langsung impulsif menyerang balik orang yang mengkritiknya. Seorang psikopat juga mampu membuat dirinya itu nampak lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain dalam suatu komunitas, sehingga perhatian khalayak ramai akan tertuju kepada dia. 5. Egosentris. Psikopat adalah orang yang egois. Ia merasa pusat dunia adalah dirinya, dan dia juga merasa semua orang harus mementingkan dirinya dulu di atas kepentingan lainnya. Seorang psikopat juga biasanya tidak mempedulikan batasan dan privasi orang lain. Dia juga tidak peduli bila harus dibenci oleh orang lain. 6. Pandai berbohong. Omongan seorang psikopat biasanya tidak konsisten. Dia pintar berbohong untuk menghindari masalah, mendapatkan simpati orang lain, atau untuk mempesona orang. Seorang psikopat juga tak jarang menutup kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan lain, sehingga banyak dari mereka yang juga mengidap kebohongan patologis. 7. Impulsif. Seorang psikopat biasanya cenderung menanggapi sesuatu sesuai dengan apa yang mereka rasakan tanpa mempedulikan tanggung jawab dan resikonya. Dia menyukai kepuasan instan dan dia bisa saja tiba-tiba meminta menjalin hubungan, lalu mengakhirinya dengan tiba-tiba, resign kerja dengan tiba-tiba, bahkan berpindah rumah secara tiba-tiba tanpa alasan. 8. Kontrol diri yang rendah. Seorang psikopat bisa saja langsung menyerang atau menyakiti orang lain saat ia marah atau tersinggung. Dia juga tidak menyukai aturan. Aturan, norma, hukum, dan adat istiadat cenderung dia langgar demi kepuasan hatinya. Bahkan janji dan komitmen yang ia buat sendiri kerap ia langgar. Itulah kenapa seorang psikopat sangat mudah melakukan tindak-tindak kriminal atau tindakan melanggar hukum dan moral lainnya. 9. Mempesona di awal. Seorang psikopat sering nampak menyenangkan di awal. Dia sering tampil dengan kepribadian yang mempesona, entah menampakkan diri sebagai seorang alfa atau memiliki gaya bicara yang memukau. Terkadang seorang psikopat akan nampak lucu dan karismatik di awal, tapi ketika jati dirinya muncul, maka ia tak ubahnya seperti iblis yang kejam dan tidak berperasaan. 10. Tidak punya rasa menyesal atau rasa bersalah.
Seorang psikopat tidak pernah peduli atas apa yang mereka lakukan terhadap orang lain. Jika ada yang tersakiti olehnya, seorang psikopat malah biasanya akan mencap lawan bicaranya sebagai orang yang baperan atau berlebihan. Seorang psikopat juga tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal sama sekali setelah ia menyiksa hewan atau orang lain, dan biasanya ia tidak mengenal rasa takut. 11. Hidup bagaikan parasit. Seorang psikopat bisa saja melakukan playing victim di awal, seolah-olah dia adalah korban kejahatan atau kebiadaban orang lain. Seorang psikopat bisa saja mengaku dia adalah korban dijahati oleh teman-temannya atau pasangannya atau rekan kerjanya, padahal dia sudah bersikap baik. Pada kenyataannya, yang troublemaker adalah si psikopat itu sendiri. Ini berfungsi untuk menarik simpati lawan bicara, dan setelah Anda simpati kepada dia, dia akan memanfaatkan apa yang Anda miliki untuk kepentingan pribadinya. Biasanya ini tidak jauh-jauh dari urusan harta, tahta, atau kebutuhan seks. 12. Suka menyiksa binatang atau orang lain. Seorang psikopat kerap menyakiti atau menyiksa orang lain, entah untuk pelampiasan atau ia melakukan itu ketika sifat impulsifnya muncul setelah egonya disinggung orang lain. Seorang psikopat bisa saja menyerang Anda dengan brutal dan bertubi-tubi setelah Anda singgung egonya. Dan setelah Anda hancur dan berdarah-darah karena ulahnya, dia tidak akan menunjukkan ekspresi bersalah sama sekali. Bahkan dia tidak akan menyesal dan tidak akan pernah memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Kalaupun dia ditangkap polisi karena dugaan kasus penganiayaan atau pembunuhan, ekspresinya cenderung datar seperti tidak bersalah sama sekali. Nah, jika kalian menemukan beberapa atau semua dari ciri-ciri di atas, maka segeralah waspada. Jika Anda bertemu dengan orang dengan tanda-tanda psikopat, sebaiknya menjauh dan tidak terlibat hubungan apapun dengannya. Karena berhubungan dengan dark triad itu sama dengan Anda berhubungan dengan penjahat. Anda hanya akan berurusan dengan manipulasi dan kejahatan yang di luar nalar dan hati nurani manusia. Seorang psikopat adalah dark triad yang paling berbahaya. Namun, seorang psikopat juga bisa menunjukkan sisi Machiavelli dan narsistiknya kadangkala. Bahkan, kadang manusia bisa tertukar antara psikopat dengan narsistik. Seorang empath sebaiknya tidak kasihan dengan dark triad ini, karena rasa kasihan dan empati yang dimiliki seorang empath hanya akan membuat dark triad ini mendekat dan memanfaatkan apapun yang dimiliki oleh empath untuk kepentingannya sendiri. Ketika empath sudah sadar dan ingin lepas dari hubungan toksik dengan para dark triad, mereka biasanya akan menghancurkan empath dan tidak memberikan empath kesempatan untuk kabur dengan sumber daya yang dimiliki. Selengkapnya akan saya bahas lebih lengkap dalam online kelas saya tanggal 22 dan 23 Juli besok dengan tema Empath, Dark Triad, dan Perang Akhir Zaman. Baca deskripsi video untuk informasi pendaftaran. Kelas ini terbatas hanya untuk 100 orang saja per sesi. Jadi mumpung ada, manfaatkan kesempatan ini. Dan Anda juga bisa mengikuti sesi hipnoterapi gratis dalam kelas. Sampai ketemu!